kami mengasihi-Mu karena Engkau telah mengasihi kami lebih dulu. Thank you Tuhan, hari ini kami datang ke gereja beribadah bersama dengan saudara sevisi, saudara seiman. Karena kami ingin mendalami iman kami. Kami ingin membangun hubungan yang lebih intim dan dekat dengan Tuhan Yesus, Raja kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, berkati jemaat-Mu hingga bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Sebelum duduk, bisa lihat kanan kirinya sekali lagi, katakan welcome home. Silakan duduk. Waktu tadi ditanya oleh greeter, siapa yang pertama kali datang ke sini, saya spontan angkat tangan. Bagus ya tempatnya, puji Tuhan. Ya, nanti hari Jumat ada worship night, tempat ini pasti akan berjubel-jubel datang orang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Amin, puji Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan 5 kali, saya akan layani di GMS Puri. Judulnya Intimacy with God, keintiman dengan Tuhan, itu dia. Ya. Nah, itu setiap ibadah lain-lain. Dan apa yang akan hendak saya ajarkan, ya tunggu saja tanggal mainnya nanti. Kita akan belajar satu persatu gimana membangun hubungan yang tiada duanya dengan Yesus Kristus. Saya ambil dari satu kitab. Kitab ini bukan kitab yang sensual, tetapi kitab yang sangat-sangat spiritual, yaitu Kidung Agung. Mari kita buka Kidung Agung pasal pertama ayat 1 sampai yang 8. Ciuman pangeran sorga dan kulitku yang hitam. Apa maksudnya? Kita akan pelajari ya, ada banyak sekali hikmat di dalamnya. Saya baca dulu 8 ayat ini. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem, Kidung Agung dari Salomo. Ayat yang ke-2. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, biarlah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak aku jaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutlah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Apa ya ini? Kidung Agung selalu dihindari. Padahal ini adalah kitab yang sangat indah. Aslinya ini adalah cerita pernikahan Salomo dengan gadis Sunem. Bahasa Inggrisnya Shulamite woman. Kita bisa pelajari dari hubungan mereka dan bercermin hubungan kita dengan Tuhan. Yesus adalah mempelai pria, gereja adalah mempelai wanita. Kita baca sekarang ayat yang kedua. Ini kan saut-sautan, kalau Anda baca harus mengerti ini yang ngomong yang cewek atau yang cowok. Kalau yang cewek, lambangnya gereja. Yang cowok, lambang Tuhan Yesus. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Tahukah bahwa Tuhanmu itu romantis? Tapi romantisnya nggak seperti yang kita lihat di dunia, drama Korea. Karena Tuhan tinggal di dunia yang berbeda dengan kita. Ngapain drakor kalau kita punya Kidung Agung? Ini jauh-jauh lebih asli karena bicara tentang cinta sejati. Ini adalah wanita sahnya Salomo. Salomo memang punya 1000 istri karena itu dia jatuh dalam dosa. Tetapi dalam hubungannya yang sah, itu yang dari Allah. Itu yang jadi firman untuk kita baca, kita renungkan, dan kita bandingkan. Ini adalah istri sahnya Salomo sama dengan gereja hari ini, yaitu Anda dan saya. Tahukah Anda, kita harus punya hubungan yang juga romantis dengan Tuhan. Romantis dengan Tuhan itu bukan berarti kita datang pada Tuhan bawa flower, bukan. Karena flower tidak Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita membawa persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita, badan kita.
hidup kita, penyembahan kita, hubungan kita dengan Tuhan harus dipenuhi dengan kasih. Kebanyakan orang jalin hubungan sama Tuhan itu hanya berdasarkan iman. Iman itu pun seringkali egois untuk diri sendiri, kita imani sesuatu dari dirinya untuk kita. Hubungannya hanya berlandaskan pengharapan. Tapi kita nggak menjalin hubungan cinta kasih dengan Tuhan. Padahal perintah Tuhan yang pertama itu bukan percayalah. Perintah Tuhan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Do you love Jesus? Do you even like Jesus? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau enggak? Kita suka enggak, demen enggak sama Tuhan Yesus? Atau doa itu beban, baca Alkitab pula. Atau ke gereja itu jadi rutinitas belaka. Mari kita lihat bagaimana pangeran sorga. Ya, pangeran di sorga itu mencium kita. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Tuhan juga bisa mencium loh, cuman ciuman Tuhan tidak sama dengan ciuman manusia. Karena Allah adalah roh. Bagaimana kita tahu kita sedang dikecup atau dicium dengan Tuhan Yesus? Setiap berkat yang Tuhan berikan di hidup kita selama hidup ini, hari ke hari itu adalah kecupan. Dan itu bukan kebetulan. Misalnya, Anda kepingin sesuatu, padahal itu bukan soal nyawa atau antara hidup dan mati. Tuhan beri. Padahal baru kepikir. Padahal baru aja terlintas. Tuhan beri. Atau mungkin sesuatu yang tidak hanya Anda pikirkan, Anda doakan. Jawaban doa misalnya. Atau perkara-perkara yang sifatnya kebetulan. Aku lagi cari orang ini, memang aku lagi butuh sesuatu. Aku cari supplier, tiba-tiba kok bisa ketemu orang ini ya. Itu janganlah kita menganggapnya remeh atau dianggap sebagai sebuah coincidence atau kebetulan. Setiap berkat terkecil di hidup ini yang Tuhan taruh di hidup kita hari ini, itu kecupannya. Itu adalah ciuman yang maha kuasa. Setiap hari itu Tuhan itu cium kita. Sama seperti seorang ayah. Kalau saya bilang cium, jangan pikirannya porno. Saya cium anak saya sampai hari ini. Dan anak-anak kami mencium kami kalau sebelum tidur, pamit dulu, good night, cium di sini. Tiap pagi sekolah, tapi sekarang 2 anak kami sudah lulus semuanya, udah dewasa, tinggal 1. Sebelum ke sekolah selalu saya tumpang tangan dulu. Lalu setelah itu bilang I love you, pasti saya dicipika-cipiki atau cium dahi. Tiap malam juga sebelum saya tidur, saya pasti cium istri saya, berkata good night. Pagi juga sama, saya cium dulu. Lalu saya berkata, aku doa dulu ya. Saya selalu bangun lebih awal, karena saya kepala keluarga, saya bangun dulu. Persiapkan persembahan untuk Tuhan, untuk keluarga saya. Saya bilang, aku baca Alkitab dulu ya. Lalu istri saya menyusul setelahnya. Isi keluarga yang harmonis dan bahagia adalah keluarga yang penuh dengan hugs and kisses. Kalau Anda kurang melakukan itu, mungkin Anda perlu lakukan. Gak apa-apa loh kalau kita itu tegur anak kita, tetapi kita harus balut mereka dengan kasih dulu dan setelahnya. Gak bisa hanya ciuman saja dan pelukan tapi gak ada teguran. Nanti jadi anak-anak Eli, nanti anak-anakmu. Keluargamu jadi keluarga rusak. Samuel pun tanpa kecuali, nabi besar itu pun anak-anaknya dihukum Allah. Saya sama anak-anak saya, waktunya saya keras, saya tegas. Daripada nanti Tuhan bunuh mereka, mendingan saya yang rotan mereka. Tapi anak-anak kami tidak pernah sakit hati sih, gak tahu lagi ini ada satu yang ikut sama saya ini, tanya aja nanti interview. Sakit hati enggak? Jadi keras enggak kalau mendidik? Keras dan tegas. Tapi mereka enggak sakit hati. They love me like crazy, at least they pretend really well. Saya enggak punya kecurigaan sama sekali kalau mereka itu ada sakit hati. Enggak ada tuh. Tuhan juga sama, Tuhan membangun hubungannya dengan kita itu dengan berbagai macam kecupan. Tapi kita nggak ngerti kita dicium Tuhan. Anak saya itu kalau tidur, apalagi waktu kecil, saya cium tuh nggak tahu. Tadi malam Daddy datang loh kamarmu nggak cium, nggak tahu ya nggak tahu lah anak saya. Kadang-kadang kita itu tidur rohani nggak ngerti kita itu dimanja sama Tuhan, kita rasa kurang. Kita selalu kecewa, kepahitan sama Tuhan. Kenapa nggak dapat ini, nggak dapat itu lah. Tuhan selalu harus cocok dengan ekspektasimu. Dia Tuhanmu atau budakmu. Saya masuk ke kamar anak saya cium mereka. Kadang-kadang setelah saya tegur ya, wah setiap kita tahu lah rasanya waktu anak masih kecil, kalau kita tegur mereka, setelah tegur itu, yang sakit hati itu kita loh, bukan anak kita loh. Anak kecil itu kalau ditegur, besok udah lupa.
Apalagi kalau kita tegurnya malam hari ya. Lalu habis itu mereka tidur. Itu rasa kayak, nggak tahu Anda gimana. Kalau saya sih begini, saya ngintip-ngintip, buka pintu ke kamar mereka. Karena mereka besok sekolah, saya nggak berani bangunin. Saya lihat wajahnya, kena sedikit cahaya. Aduh, mau ngomong I'm sorry, nanti mereka manja. Jelas-jelas mereka salah. Habis saya tegur, saya yang menyesal loh. Mereka wajahnya tidurnya enak. Saya yang negur, mereka yang salah. Saya yang menegur, saya yang merasa bersalah. Gimana sih? Bahkan ketika mereka tidur dengan pikiran Tuhan marah, Papa marah, mereka gak ngerti bahwa papanya cinta setengah mati sama mereka. Waktu mereka tidur mereka gak kerasa, papanya cium dahi mereka, cium pipi mereka. Mereka gak kerasa. Anak-anak saya dewasa tidak merasa sebagian besar daripada kecupan kami. When we kiss them, after we rebuke them. They don't feel it. Pernah sekali sih saya pulang dari luar negeri, saya dan istri saya, lagi sibuk-sibuknya itu. Kami selalu balance ya waktu ya, gak pernah kami korbankan anak-anak di mesbah pelayanan. Kalau saya pulang saya gak bawa kerjaan. Saya selesaikan semua di kantor. Nah setelah saya pulang ke rumah, suatu hari kami traveling dan selama 3 minggu itu begitu sibuk, jarang kayak gitu, hidup kami gak balance selama 2 minggu. Itu anak saya, kami datang, itu sudah tengah malam, anak-anak besok sekolah, masih kecil tuh anak-anak kami. Itu saking kami kangennya, ya itu pulang udah midnight, lalu lanjut ini itu masih jadi pukul 2 pagi, egois ini, jangan ditiru. Saya bangunin anak-anak saya, besok bolos ya terserah. Saya bangunin mereka, lalu habis itu mereka kenapa Dad? Enggak apa-apa, cuman kepingin kangen aja sama kalian, bangunin anak-anak. Lalu kita ajak keluar, pergi ke drive-thru, lalu habis itu pokoknya kita manjain anak kita, besok gak sekolah. Sorry ya. Sekali itu mereka kerasa kecupan kami. Saya tak cium sampai bangun. Dad, apa? Tapi Tuhan gak selalu sama Anda. Most of his kisses, you don't even count them. You don't even feel them. Kita bahkan tidak memperhitungkan sebagai kecupan Tuhan. Berkatnya terlalu kecil, terlalu kebetulan. Don't. Kalau kita mau punya hubungan yang langgeng dengan Tuhan, count his kisses one by one. Kiss him back. Kita tidak bisa mencium Tuhan dengan macam-macam, tapi dengan thank you dari hati. Terima kasih. I knew it was you. Kita bisa tunjuk Tuhan dan berkata, aku tahu itu engkau tadi. Aku cari supplier, tiba-tiba ketemu, gak sengaja. Belum lagi orang itu cari aku. That's you. That's you, isn't it? Ya, ini broken English ini. That's you. It was you, wasn't it? Kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Jangan anggap remeh dan lalu kita menganggapnya sebuah kebetulan. Tidak ada berkat yang merupakan sebuah kebetulan. Semua berkat adalah kecupan. Amin. Makanya ada lagu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Terus Allah yang memeliharaku selamanya. Ini orang-orang semuanya ngerti lagu luar biasa. Dikasih tepuk tangan untuk jemaat GMS Puri yang luar biasa. Lanjut ya. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Sadari semakin lama kita kenal Tuhan, kita harusnya semakin menyadari bahwa God is better than anything in our life. Sungguhan loh, punya hubungan dengan Tuhan itu adalah berkat terbesar. Sehingga mujizat itu bukan karena iblis mendengar perintah kita, takluk sama kita. Atau mujizat kesembuhan. Mujizat dan berkat terbesar itu adalah nama kita tertulis di kitab kehidupan. Bahwa kita itu punya hubungan dengan Allah kita. Hubungan yang pribadi, personal. Bukan hanya bapak dan anak, tuan dan hamba. Tapi juga seperti suami istri mempelai Kristus itu adalah gereja. Cintamu lebih nikmat daripada anggur. Orang Kristen makin lama kenal Tuhan harusnya ada satu karakteristik. Mereka semakin tidak materialistik.
God is better than anything. God is better than riches. Kita semakin tidak menemukan tujuan di dalam barang, benda, dan uang. Meskipun itu semuanya adalah hamba bagi kita, uang bisa sekolahkan orang, uang bisa bahagiakan orang tua kita, bisa utus misionaris, uang itu juga bisa bangun sesuatu yang berguna, uang juga bisa untuk kita nikmati bersama orang yang kita cinta. I know uang adalah hamba, tapi kita tidak menemukan lagi kepuasan di dalamnya. Karena kepuasan kita adalah cinta Tuhan lebih nikmat daripada anggur. God is better even than sex. Orang Kristen kalau semakin kenal Tuhan, terus dia nggak akan justru nanti akan melakukan perzinahan, perselingkuhan. Karena dia menemukan bahwa keindahan itu terletak pada hubungan. Saya ngomong begini bukan berarti hubungan seksual antara suami istri itu jadi hambar. Tidak. Justru semakin indah kalau kita semakin komitmen dengan satu partner. Mata kita nggak jelalatan gitulah ya bahasa orang-orang Surabaya. Kita nggak merasa seperti, why should I settle for one? Apalagi kalau sana jadi konglomerat. Kenapa hanya satu? Miss Universe semuanya menunggu aku. No, orang itu kalau semakin rohani dia semakin suci. Ini kadang-kadang kita lupa di kota besar pula. Kristen sih Kristen. Tapi cintanya banyak. Kita semakin kenal Tuhan tuh cinta kita semakin satu. Ya lihat ya orang kalau semakin kenal Tuhan ya dia semakin komitmen dalam apapun juga. Sama Tuhannya komit. Dia gak akan Tuhan tapi yang lain-lainnya juga superstisi lalu praktek-praktek berhala gak akan. Dia akan semakin fokus sama Yesus. Lalu alhasil dia akan semakin fokus sama keluarganya. Dia akan semakin setia dan loyal pada istri atau pada suaminya. Dia juga gak akan pindah-pindah gereja. Kalau orang itu imannya sehat, dia pasti akan tetap di gereja setempat. Dia gak akan gampang mudah-mudah pindah-pindah. Karena dia tahu dia bangun sesuatu dengan umat Tuhan tersebut, itu umat perjanjian. Lihat ya, dalam pekerjaan dia juga gak gonta-ganti. Kalau kita kerja sama orang nih, bukan punya perusahaan sendiri, dia pasti akan loyalitas di sana. Dan dia pasti akan totalitas di situ. Hidup itu terlalu sementara. Anak muda, jangan kau kira masih muda, waktu masih panjang, masih banyak, lalu gonta-ganti jurusan. Lupa habis setelah nanti tinggal 1 semester, bosen lalu gak diselesaikan. Ada loh cerita seperti itu, cerita-cerita gila seperti itu ternyata nyata. Saya pernah hadapi beberapa anak muda begitu, saya garu-garu kepala, saya bilang hidupmu itu memang seperti kucing, kenapa? Kamu punya 9 nyawa ya? Kalau saya hidupnya cuma sekali, masa muda itu berarti. Saya bisa sekolah itu jangan buang waktu, karena nanti otak kita gak akan bisa sehebat itu lagi. Misalnya kita umur 40, coba belajar bahasa baru, susah banget. Saya dulu waktu saya pindah ke Taiwan umur 6 sampai umur 7, baru datang 3 bulan. Umur 6 tahun saya pindah ke Taipei, saya sekolah di sana. Itu 3 bulan saya lupa bahasa Indonesia. Itu lancar, sudah tahu mingse. Sekarang ya, suruh belajar Chinese lagi aja saya ya. Susahnya. Susah banget. Minggu lalu saya barusan di Malaysia ketemu dengan orang-orang China semua. Ya, hari ketiga saya baru lancar. Hari pertama itu saya masih curi-curi dengar, oh iya ini vocabulary ini, kosakata ini. Saya kok lupa ya, karena sudah jarang dipakai kan di Indonesia. Saya dengerin, oh iya. Hari ketiga saya baru, hari pertama, susahnya setengah mati. Baru seminggu kan, saya balik sini lagi udah, ketemu orang-orang di Pluit lalu di Puri, lupa lagi. Ada satu waktu otakmu tidak akan selancar itu, gak seencer itu. Anak muda jangan kau kira, umur 18 sampai 24 itu gampang aja. Nanti 26 ke 30 udah beda pikiranmu. Karena itu jangan jalan-jalan. Orang itu kalau cinta Tuhan, dia itu fokus. Dia akan ke satu. Dan dia akan telusuri sampai talentanya jadi. Multitasking itu gak ada. Yang ada itu 100%, each one. Coba Anda semua hanya mau ecek-ecek kaki. Gak pernah sungguhan berenang. Itu yang disebut dalam bahasa Inggrisnya, you may be jack of all trades, but king of none. Jack of all trades, but
master of nothing. Bahasa Indonesianya, bisa semua, tak satu pun juara. Badminton bisa, pingpong bisa, sepak bola bisa, sepak takraw bisa, sepak orang bisa. Gak ada satupun yang bisa, tapi cintamu lebih nikmat daripada anggur. Apa yang kau cintai? Tekuni. Apa yang kau demeni? Fokusin tuh, sampai jadi. Istri satu belum bisa bahagiain, berikan pada aku hari ini istriku yang lebih dari ini. Bukankah ada doanya, doa Bapa kami, berikan pada aku hari ini suamiku secukupnya. Hormati satu aja gak mari-mari. Kasih satu aja gak bisa-bisa. Mau nambah. Jangan selingkuh, hai orang-orang Jakarta. Do not. Terus untuk mencapai sama-sama serupa seperti Kristus dalam pernikahanmu itu butuh a lifetime of marriage. 50th anniversary pun masih gegeran tuh, kadang-kadang pernah lihat engkong-engkong dan emak-emak berantem. Tapi habis itu untung pikun, setelah itu lupa. '50th anniversary. Saya masih bocah, saya sama istri saya baru 25 tahun pernikahan ini tahun 26. Masih banyak penyesuaian. Lebih banyak sayanya, saya masih banyak kurangnya. Istri saya lebih banyak baik bagusnya, saya masih banyak kurangnya. Cowok itu kurang peka. Bener. Cewek yang setuju bilang, itu loh, disindir itu loh sama suami, sama istri lu ya. Oke, lanjut ya. Ayat 3. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Nama Yesus itu harum. Gak usah cari yang aneh-aneh, jangan ngeroh ya. Kalau kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Bukan ngeroh ya. Dalam roh itu artinya your spirit must be right. Motivasinya itu, hatinya itu, yang spiritnya yang baik. Culture hidupmu, pekerjaan dan pelayananmu itu tergantung whether your spirit in your heart is right or not. Kalau hati kita itu adalah untuk pembuktian diri, nanti kan lihat ya, terjadi perpecah belahan. Kalau di dalam hati kita itu ada kesombongan, nanti kan selalu jatuhkan orang. Ya. Kalau kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan dalam kebenaran. Harum bau minyakmu, yang disebut harum di situ adalah minyak yang tercurah namamu. Nama Tuhan itu harum, pastikan nama Yesus harum atasmu. Ini adalah mempelainya Salomo. Dia bilang seperti ini, Salomo itu namanya harum. Kalau aku akan disunting oleh dia, aku jadi permaisurinya, dia pangeranku, dia raja, aku ratu, aku harus jaga namanya. Seorang istri yang baik adalah istri yang bisa menjaga nama baik suaminya. Ya. Kalau suami Anda adalah seorang pebisnis yang sangat-sangat dipandang, Anda juga tidak boleh malu-maluin dia. Mungkin Anda tidak perlu bekerja, tapi Anda juga harus paling tidak mau tahu seputar pekerjaannya. Bukan untuk kepoin dia, tapi untuk mendukung dan mendoakan. Kalau istri Anda, kalau suami Anda adalah seorang pendeta, maka Anda juga harus pastikan kalau memang Anda tidak di dalam full time misalnya, pekerjaan Anda tidak boleh sesuatu yang kontra dengan suamimu. Harus mikirin, suaminya kerja pendeta, istrinya kerja di pabrik rokok. Nggak cocok kan? Atau MLM, nanti pakai jemaat suaminya untuk dapatkan, nggak lucu gitu. Anda harus sacrifice. Karena nama harum suamimu itu ada atasmu. Nama harum suamimu. Tidak perlu sesuai dengan ekspektasi jemaat. Jadi bugam itu paling susah. Karena ekspektasi ada 1001. Nggak perlu. Apa yang kau pakai, apa yang ada padamu, asal Anda mawas diri dan itu Anda lakukan dengan motivasi yang baik, itu berkat Tuhan, nggak usah peduli orang ngomong apa. Nggak perlu. Anda tidak mencuri, tidak mengkorupsi. Tapi Anda juga harus hati-hati bahwa itu bukanlah tujuan hidupmu. Maksud saya adalah kita ini sebagai orang Kristen, kita ini semua istri. Istrinya Tuhan Yesus. Jadi kalau saya di luar sana itu naik mobil misalnya road rage ini. Atau kita itu, saya ini dulu sebagian daripada cerita Wong Fei Hung perkelahian saya, itu karena di jalanan. Saya ini orangnya nggak kenaan. Kalau di jalanan itu saya nggak peduli lu siapa gitu. Kalau saya disalib,
Ya, sebab saya nggak tahu kata itu karena saya tidak pernah merasa dizolimi. Kalau saya dizolimi gitu di jalanan, saya bisa turun loh dulu. Dulu belum bertobat, untung belum pendeta. Dulu masih pendekar. Saya turun. Beneran, nggak peduli sana sebesar apa, nggak peduli sana siapa. Saya orangnya kayak gitu, jahat sekali dulu. Mentang-mentang sekali. Setelah saya jadi orang Kristen, belum lagi jadi pendeta, jadi anak Tuhan, saya nggak bisa lagi. Apalagi kalau mobil saya sudah ditulisi di situ, Jesus loves you. Atau GMS Puri, wah mati. Ada seorang teman saya tidak mau ditulisin gitu-gitu. Kami waktu itu di gereja, zaman saya masih di Kanada, itu ada keluaran, gereja keluarin stiker lah untuk jemaatnya, untuk ini bagus sih di mobil. Teman saya satu nggak mau, dikasih free juga nggak mau pula. Tanya kenapa nggak mau, karena nanti kalau gua berantem, ngerti sekarang motivasinya. Mobil saya ditempel itu, udah nggak bisa saya mau turun, Jesus loves you tapi gua pukul lu. Nggak pas gitu. Sekarang kalau setiap kali saya mau, sekarang apalagi jadi pendeta. Aduh kadang-kadang ya, lucunya ya di Indonesia ini beda. Karena saya dulu itu pertama kali dapat SIM itu di Kanada. Itu ya, nyetirnya bangsawan banget. Mau belok kanan nih, tik, lihat dulu shoulder check, lihat pastikan di spion kan kadang-kadang nggak kelihatan. Udah, itu belakang pasti berhenti, bukan berhenti, pelan, kasih dulu. Lalu jalan, berikutnya satu lagi. Jadi mereka tuh bisa punya sopan santun jalan tuh satu. Ya bekas British kali ya. Bekas jajahan British jadi satu. Di sini lain loh peraturannya. Tik, malah justru pepet. Oh, hey guys, belakang itu seperti semua dapat signalnya. Orang sebelah mau masuk lane kita. Mari kita pepet supaya dia di sini 3 jam. Tidak nyampe rumah. Ayo. Saya pernah sekali sudah nunggu. Polos-polos saya pertama pulang Indonesia untuk parking spot. Saya sudah kasih tak. Cuman saya mau mundur. Mundur itu kan perlu begini dulu. Tapi di sini kan masih ada tempat. Jadi itu mobil dari depan gini juga bisa. Orang yang dulu sekolah di Amerika pasti pandai parkir yang langsung langsung monyongnya itu apanya? Monyong. Makanya bahasa saya itu gak ada yang bagus, bahasa Indonesia juga gak bagus. Sekolah cuma SD di Indo, Inggris juga gak bagus. Ini sebentar ya, kena darah, kena kuku. Nah, jadi mau masuk begitu, saya mau tik, sudah mau ini pantatnya mobil udah mau ke belakang begini, tiba-tiba ada orang masuk. Hebat orang ini. Saya mau marah. Dan kita sudah terbiasa dulu. Punya santun gitu ya. Saya mau bilang ini kan kamu gak lihat ya. Ini tik. Ini kan sudah artinya aku mau ke sini. Ini dari tadi aku udah tunggu. Kamu masuk gitu aja serobot. Waktu saya mau marah. Roh Kudus bilang jangan. Nama Yesus ada padamu. Oke. Plus kamu pendeta. Oh iya. Tahu nggak? Orangnya jadi sungkan, untung saya nggak marah. Lewat, Pastor Philip. Coba gua semprot dia. Besok shalom keluarga saat teduh, langsung dimatiin sama dia. 30 sekian tahun, saya tidak pernah marah di jalanan lagi. Saya waktu bertobat tahun 92 sampai hari ini, sungguh tidak pernah sekali saya marah. Marah saya tahan. Saya sudah tidak punya lagi sense of justice, tapi sense of ngalah sekarang di jalanan. But kalau nanti ketemu di jalanan, please kasih saya parking spotnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Apakah Anda dalam berbisnis itu nama Yesus jadi harum enggak? Atau mereka akan berkata Kristen tapi sama aja orang Kristen memang begitu. Jangan-jangan kalsium itu terbangun di jantung kita itu sampai sekian persen sampai terjadi blockage atau penyumbatan itu karena pelan-pelan, karena gaya hidup. Orang Kristen sini mengecewakan, orang Kristen situ buruk teladan, orang Kristen sini juga orang Kristen sini juga menambahin sesuatu, orang Kristen sini juga menjadi batu sandungan. Lama-lama orang masuk neraka.
Ya karena orang-orang itu semuanya yang menghalangi, yaitu kita-kita. Yang gara-gara kita orang berkata, gak percaya Yesus orang Kristen aja modelnya gitu. Namanya itu harum. Ya, lanjut lagi ya. Belajar sesuatu gak dari Kidung Agung? Gak seperti yang Anda kira kan kalau baca Kidung Agung kan? Kalau kita baca dari sisi hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Oleh sebab itu jiwa-jiwa akan mencintaimu. Gadis-gadis di sini tuh bicara tentang manusia, jiwa-jiwa, bicara tentang gereja juga. Nggak sedikit loh orang Kristen yang akhirnya salah paham sama Tuhan. Orang Kristen sendiri juga bisa salah paham dengan Tuhan karena sesama orang Kristen yang jadi batu sandungan. Gadis-gadis di sini adalah lambang gadis-gadis bijaksana, gadis-gadis bodoh, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Jadilah berkat untuk sesama orang Kristen dulu. Jangan membuat orang Kristen lainnya kepahitan karena kita larikan duitnya. Udahlah, gak boleh kita omong kosong, ngomong tentang Tuhan, Tuhan, bukan mereka yang menyebut Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, melakukan kehendak Tuhan. Nah praktek bisnismu bersih gak? Ya kita harus cerdik seperti ular, kadang-kadang di luar sana itu kita kan juga dikompas, dipalak. Tapi kalau itu dari sisimu, berbuatlah damai sejahtera terhadap orang lain. Kita disalahi itu satu hal, kita menyalahi itu hal yang lain. Kadang-kadang kita menghalalkan cara tertentu, peduli amat sana Kristen, apalagi kalau bukan Kristen, aduh. Yang Kristen aja bisa jatuh loh dari kasih karunia dan meninggalkan Tuhan gara-gara Anda dan saya. Sempatkah kita pikirkan, nama Tuhan itu gimana dipertanggungjawabkan? Nah kalau kita kelakuannya seperti itu, kita ngomong Tuhan, kita pelayanan di gereja, tetapi nanti dalam praktek bisnis kita halalkan semua cara karena serakah, karena cuan. Mikirlah, hidup gak boleh egois, kita ini sudah ditebus oleh darah. Pendeta jatuh itu juga efeknya luar biasa. Kita harus hati-hati. Gak ada seorang pun tidak berpengaruh, semua kita itu pasti mempengaruhi sesuatu. Kalau Anda jatuh, dalam dunia Anda, pasti ada 5 roti 2 ikan yang basi. Pasti ada 7 orang yang tersandung luar biasa, minimal keluargamu. Don't do that. Tuhan itu mengecup kita, mencintai kita. Kenapa kita membalasnya dengan air ketubah? Kenapa kita membalasnya dengan getah? To be honest, pendeta, pengusaha, karyawan, semua kita standing on the same ground. Berdiri di tempat yang sama. Kita semua punya nama yang dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Malah justru semakin besar pengaruhmu, semakin tinggi posisimu, semakin juga Tuhan akan menuntutmu. Doakan kami para hamba-hamba Tuhan supaya kami setia. Doakan kami semua, doakan saya juga. Tidak mudah loh, sungguhan tidak mudah. Ya. Jadi, karena itu janganlah kita itu kurang peka terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan kita itu seolah-olah bergantung sama kita. Apakah Tuhan salah mengambil keputusan? Kalau saya jadi Tuhan, saya taruh nama saya di malaikat deh. Gak di manusia yang rapuh ini. Kenapa? Harta rohani disimpan di bejana tanah liat seperti kita yang mudah pecah. Malaikat itu besi, memang ada jatuh sepertiga. Tapi 2/3 kan fine-fine saja. Kenapa saya gak taruh di malaikat aja? Kenapa saya taruh namaku pada ciptaanku yang paling rapuh? You, me and you. I don't know. Tapi kalau Tuhan memutuskan begitu, kunci kerajaan surga di tangan kita, pastikan Anda jangan sembarangan. Mungkin berita seperti ini tidak mudah hari ini. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan kepada kalangan aktivis kita, volunteer kita, pemimpin-pemimpin kita, GMS bukan gereja yang paling besar, bukan gereja yang sempurna, apalagi yang kaya juga enggak. Kita ini bukan gereja yang paling hebat, tapi saya berdoa, kebenaran terus diberitakan, kita mau jadi gereja yang paling mulia, kalau boleh, kalau bisa. Kita mau jadi gereja yang paling mulia. Kok bisa kancingku putus? Kancing apa? Ya, oke. Ini atau anting-anting saya jatuh. Gereja yang paling mulia. Itulah sebabnya berita firman seperti ini yang saya sampaikan mungkin gak favorit, gak populer. This is not a church for everyone. Sorry to say, ini bukan gereja untuk semua orang.
Gereja mula-mula itu adalah gereja yang mereka semua bergabung itu segan. Bayangin, coba baca itu di Kisah Rasul. Mereka itu orang-orang mau gabung itu segan. Karena ini bukan gereja ini. Guys, lu orang mau gabung sama gereja ini. You better be serious with God. Tapi anehnya, sekalipun banyak orang segan, jumlah mereka makin hari makin bertambah dengan orang-orang yang bertobat. This is not a church for everyone. But if you're serious, you don't have to be perfect. Anda tidak perlu sempurna, saya aja belum sempurna. Tapi kalau Anda serius ingin bertumbuh, ingin berbuah, then choose this church. Pilihlah gereja ini. Sebab Anda pasti akan ditantang imannya, supaya tidak mendiami kursi itu dan menghangatinya. Anda bukan microwave kursi. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini Anda akan ditantang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau saya tahu ada hamba Tuhan yang gak benar di gereja kita, you don't have to wait a long time. Kami pasti langsung tidak. Karena kami mencintai jemaat, kami harus jadi teladan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pangeranmu itu segala-galanya. Ayat 4, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau, kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Sang wanita punya insting yang benar, dia berkata sama Salomo, tarik aku di belakangmu, lead me my king. Orang Kristen yang sehat imannya pasti akan berkata, gembalakan aku, pimpin aku, muridkan aku. Yang gak sehat adalah yang datang ke gereja lalu berkata, aku mau posisi ini. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin mencintai Tuhan, dia pasti akan punya insting ini awalnya. Tariklah aku di belakangmu, yaitu pimpinlah aku. I will follow you. Dan itulah sebabnya Salomo atau Raja Sulaiman jatuh hati sama gadis Sunem ini. Karena wanita yang lain itu kepinginnya independen, mandiri. Yang ini menundukkan diri. Roh penundukan dirinya itu luar biasa. Orang Kristen yang menyenangkan Tuhan adalah yang menundukkan diri. Jemaat yang nanti akan bisa sungguh-sungguh dipakai Tuhan dalam sebuah gereja adalah jemaat yang datangnya itu dengan submission. Menundukkan diri. Itu spirit di gereja ini yang kita ingin terus pelihara. Kita saling menundukkan diri. Pemimpin-pemimpinmu pun tidak semena-mena. Kami semua itu menundukkan diri. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kita saling menundukkan diri. Ya, saling menundukkan diri. Tariklah aku di belakangmu. Kami akan bersorak dan bergembira karena engkau. Ya, layaklah mereka cinta padamu, ayat 5. Memang, nah sekarang masuk ke ayat 5 ini. Kulitku yang hitam, saya jelaskan. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang-orang Kedar. Orang Kedar itu orang Arab. Seperti tirai-tirai orang Salma. Kedar itu semua tendanya itu off white semua. Nggak ada yang putih itu, nggak ada. Yang coklat malahan. Tirai orang Salma itu bagus-bagus. Ini gorden-gorden yang sangat mahal. Ini adalah tirai-tirainya kerajaan Sulaiman. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Kalian harus tahu dulu kenapa aku hitam. Karena terik matahari membakar aku, santen ini. Putra-putra ibuku marah, gini loh ceritanya. Putra-putra ibuku itu marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggurku. Bukan marah artinya putra-putra ibuku itu ngamuk. Tapi putra-putra ibuku itu gak cengli gitulah. Bahasa Hokiannya tidak. Mereka itu mau menangnya sendiri. Mereka itu mau enaknya. Mereka hanya mau hasil akhirnya. Aku yang dikorbankan terus, yang lainnya gak mau melayani. Hingga seperti ada suara siapa yang akan pergi, siapa yang akan mengembalakan dombaku. Aku yang angkat tangan, aku yang dijadikan mereka penjaga kebun anggurku. Sampai pada titik kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Sampai kebun anggur saya sendiri tidak saya jaga karena saya melayani orang lain dulu. Gadis Sunem ini terkenal kulitnya tidak putih. Makanya dia itu kurang diminati, dia masuk ke beauty kontes, nggak menang. Karena ada satu stigma kalau gelap itu tidak cantik.
Padahal ya nggak gelap-gelap banget. Ini nggak gelapnya seperti misalnya di Nigeria. Ya, ini gadis Sunem ini gelapnya karena santan. Jadi sebenarnya dia itu putih. Tapi dia jadi santan gitu. Mungkin juga ada beberapa, apa namanya ini? Freckles ya. Saya punya banyak itu. Freckles ini ya. Gara-gara syuting dulu zamannya before 30 itu. Syuting di luar segalanya. Nah, jadi wanita ini sebenarnya putih, tapi jadi hitam. Karena pelayanan. Karena menggembalakan domba. Jadi waktu masuk ke beauty contest, Raja Salomo ini untuk dapatkan istri bagi beliau, mungkin Raja Daud suruh kali ya, semua yang hitam-hitam sudah diskualifikasi. Jadi yang putih-putih, ya putih-putih Miss Amerika, yang blonde gitu, yang apa, yang pirang, semuanya itu benar-benar di presented in front of them. Salomo nggak tertarik. Mungkin waktu itu ya mungkin nggak ada tercatat di Alkitab persisnya seperti apa. Mungkin semua sida-sida raja garu-garu kepala. Kenapa raja nggak tertarik satupun? Mereka nggak tahu. Salomo nggak tertarik sama yang manicure, pedicure, yang Barbie wife. Nggak tertarik. Dia cari a working wife. Loh, nggak ada salahnya kalau Anda manicure, pedicure. Ya, karena zaman sekarang perempuan kan nggak harus korah-korah, kan sudah ada mesin cuci. Tapi tanganmu itu tangan produktif. Bukan tangan yang sekedar arisan dan gosip dengan orang-orang dan sehari-hari urusannya hanyalah socializing tanpa ujung yang jelas. Itu pun bukan pelayanan. Sorry, saya bukan menyindir. Mesti akan ada porsi itu, tapi jangan sampai overdosis. Salomo nggak tertarik. Jadi Salomo ini ceritanya, dia itu disguise himself, atau dia itu menyamar. Dia menyamar sebagai gembala, padahal dia ini raja. Ya memang dia punya ranches atau punya penggembalaan itu Salomo. Jadi untuk dia cari wanita di antara wanita pengerja, siapa yang layak jadi istrinya? Jatuh hati dia sama gadis Sunem ini. Dia bisa menembus lihat kehitaman kulitnya, kecantikannya. Dia mungkin the most beautiful, mungkin bukan. Esther juga bukan yang paling cantik. Anak saya Jeremy kemarin khotbahkan itu. Ruth juga yang bukan paling beautiful. Abigail yang jadi istrinya Daud juga bukan yang paling pretty. Daud itu salah kalau dia nikahin Batsheba. Abigail itu harusnya istrinya yang sah satu-satunya. Masalah rumah tangganya salah kawin loh. Salomo melihat ini memang tipenya, tapi kalau dibanding dengan Blondie semuanya, ya kalah lah. Tapi dia cantik. Tapi kelihatan bahwa tangannya itu tidak semulus. Tidak semulus wanita yang lainnya. Bukan berarti kasar juga, karena wanita ini memelihara tubuhnya. Tetapi dia nggak bisa putih kinclong gitu, karena dia di bawah sinar matahari, karena dia itu melayani. Dan akhirnya Salomo pilih yang ini, justru yang didiskualifikasi itu semuanya, yang akhirnya dia cari di kalangan orang-orang itu, he was looking for a real woman. Dia bukan cari princess, dia cari wife. Luar biasa nggak? Dan ini yang menarik hatinya Salomo, a working woman. Kalau Anda seorang housewife, tidak perlu, working woman tidak harus career woman. Working woman itu bisa jadi seorang housewife. Housewife itu adalah sebuah pekerjaan, menjadi ibu rumah tangga, pekerjaan yang kita dunia nggak bisa bayar. Beneran kalau laki-laki suruh pegang bayi, sambil setrika, sambil terima telepon, bentar lagi bayinya disetrika. Mama-mama ini luar biasa. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, you are a working wife. Sekalipun Anda tidak berkarir. Tapi pastikan bahwa rumah tangga Anda tertata. Makanan gak basi di kulkas. Semua pembantu rumah tangga yang ada di sana itu tahu tugas-tugasnya. Anda pastikan Anda didik anak Anda bersama dengan suami tentunya dan turut ikut dalam estate investasi sang suami. Memikirkan apa dan sebagainya, suami punya tempat sepadan untuk bisa berdialog. Itu luar biasa loh.
Housewife itu juga seperti seorang mother, guru les-lesan, seperti seorang master chef, seperti seorang manajer rumah, dan juga seperti seorang CFO, bahkan COO, ya, Chief Financial Officer di rumah. Seperti suami bisa punya income, tapi invest itu bersama-sama dengan istri bisa ada spion kiri dan kanan. Itu luar biasa, saya kagum sekali dengan housewife. Mama saya pun adalah seorang ibu rumah tangga. Papa saya minta untuk beliau meninggalkan pekerjaannya, bisnisnya waktu itu, karena papa saya bisnisnya sedang berkembang luar biasa saat itu. Mama saya harus take care kami bertiga anak yang sangat nakal-nakal semuanya. Dari 3 anak cowok, papa mama saya yang paling alim. Mama saya berhasil mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan, meskipun saya Kristennya masih nanti. Saya ingin Anda untuk ngerti bahwa working wife itu orang yang produktif. Anda kalau punya waktu untuk me time dengan teman-teman segalanya itu oke, itu bagian dari hidup. But jangan seperti perempuan yang idle. Idle itu bukan IDOL, Inggrisnya IDLE, nanti coba dibaca. IDLE itu artinya apa? Orang yang sia-siakan. Cuman gitu-gitu nganggur terus. Peduli amat kalau seorang itu kaya dan suaminya kaya raya. Tetap Anda harus make useful your time. Kalau memang bukan demi uang itu lebih baik lagi, berarti aktivitasmu itu demi Tuhan. Lakukan sesuatu yang nyata. Nah, ini sekarang bukan hanya apply ke kita, kulitku hitam, tapi juga apply ke gereja. Gereja yang bekerja adalah gereja yang sangat menarik hati Allah. Gereja yang punya visi yang jelas. Gereja yang bekerja. Karena you see, kenapa kita terus merintis gereja-gereja baru, kita nggak usah menilai gereja lain, kita harus selalu menilai gereja sendiri, kita harus selalu evaluasi. Kenapa gereja-gereja terus masih harus didirikan di seluruh dunia? Karena tidak semua gereja yang sudah berdiri di dunia ini memberitakan Injil. Atau mengajarkan firman. Tidak semua. Tidak semua gereja punya church planting, vision atau strategi. Dan tidak semua gereja juga serius untuk memuridkan. Kita tidak mau membangun sesuatu pelayanan yang sifatnya konserto. Tapi sifatnya sesuatu yang membangun setiap orang, every individual, satu persatu.